Assalamualaikum teman-teman pemerhati best practice dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Saintikane. Pada kesempatan ini kita akan bahas kelanjutan materi dari video sebelumnya tentang cara membuat grafik dinamis dengan Excel, tentunya dengan sesuatu yang lebih menantang. Penasaran apa tantangannya? Disimak terus ya untuk temukan jawabannya. Pada materi sebelumnya, kita telah berhasil membuat sebuah grafik yang interaktif. Jika kalian mengikuti video sebelumnya, kalian pasti masih ingat dong apa kelebihan dari grafik ini. Ya, grafik ini mampu menampilkan data secara detail melalui navigasi, bukan seperti ini. Nah, kali ini kita akan mengembangkan fitur lainnya, salah satunya seperti ini. Menampilkan grafik berdasarkan rentang waktu. Misalnya dari tanggal sekian sampai sekian, nah hanya dari rentang tanggal tersebut sajalah grafik akan ditampilkan, selebihnya tidak. Mari simak contoh berikut. Misalnya saya ingin menampilkan grafik dari tanggal 3 Januari 2018 sampai tanggal 10 Januari 2018. Maka grafiknya akan muncul seperti ini. Saya ganti lagi, misalnya diubah tanggal 8, maka grafiknya akan menyesuaikan sesuai dengan rentang waktu itu saja. Oke, dan seterusnya. Bagaimana cara membuat grafik dengan cara seperti ini, dengan bentuk seperti ini? Simak terus pembahasannya. Saat ini, saya sedang membuka workbook baru dengan data yang sama dengan data sebelumnya. Sekarang, pertama-tama, kita akan menentukan tanggal awal, kemudian tanggal akhir pelaporan atau untuk buat graf seperti ini. Kemudian di sini adalah untuk menuliskan atau memilih tanggal-tanggal yang ingin diseleksi. Nah, untuk mempermudah penginputan, kita dapat memanfaatkan salah satu bagian yang cukup penting, yaitu data validation, ada di sini. Cara menggunakannya adalah arahkan kursor pada tanggal awal, data validation, kemudian di sini kita pilih list, kemudian source-nya, sumber datanya kita pilih dari tanggal 1, Ctrl Shift panah bawah agar langsung sampai ke bawah. Oke, selesai. Kita bisa lihat hasilnya, tanggal ini akan masuk dan tidak perlu untuk diketik manual. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan untuk isian yang di bawah. Tapi kita juga bisa menggunakan copy paste atau copy paste. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tanggal 1, misalnya ini tanggal 4. Nah, ini seperti biasa, kita ubah aja formatnya di home. Sorted. Nah, akan seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ingat kembali penggunaan fungsi offset yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita awali dengan offset, tab, kemudian referensinya, patokannya, misalnya dari tanggal ya, tetap langsung aja absolute, tekan F4 satu kali, titik koma, kemudian row-nya kita mulai dari mana, kita tulis aja dulu ya, 1, kemudian kolomnya tidak berubah, 0, kemudian height-nya misalnya 4 atau 5 seperti di contoh sebelumnya, kemudian width-nya adalah 1. Tutup seperti ini ya. Oke, sorted.
Nah, sekarang yang mesti kita amati di bagian row ini adalah range awal dari target. Nah, di sini kita tidak tahu apakah diisi 1, 2 atau yang mana. Tergantung dari tanggal awal yang di set. Artinya, kalau di sini memilih tanggal 1, maka ini akan tertulis 1 ya. Di sini akan tertulis 1. Tapi kalau misalnya dalam laporannya saya menggunakan tanggal 4, maka di sini harus menjadi 4. Nah, artinya ini tidak bisa lagi statis. Ini harus dihandle oleh satu rumus yang khusus. Begitu juga dengan di sini. 5 ini adalah ketinggian dari range yang kita akan buat. 5 ini juga akan tidak selalu 5, tergantung dari rentang tanggal awal dan tanggal akhir. Misalnya, seseorang memilih dari tanggal 4 sampai tanggal 6, artinya ketinggiannya itu adalah 3. Tapi di sini kita harus ganti 3. Tapi kalau misalnya dari tanggal 4 diubah ke tanggal 9, tanggal 4 ke tanggal 9 ini sebanyak 6, berarti di sini akan menjadi 6. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk menghandle ini supaya bisa menyesuaikan apapun yang dipilih dari tanggal ini, maka kita menggunakan salah satu fungsi yang ada di Excel namanya match. Nah, match seperti apa? Fungsi match digunakan untuk mengembalikan posisi baris atau kolom dari suatu nilai tertentu. Sebagai contoh, misalnya saya ingin mengembalikan posisi dari angka 272 terhadap range ini. Ya. Nah, kalau kita hitung secara manual, maka kedudukan nilai 272 terhadap range ini maka akan berada di baris keempat. Ayo kita buktikan. Sama dengan match, kemudian 272 titik koma, blok ini F4 titik koma 0, maka berada di nomor 4. Tapi kalau saya ganti 387 misalnya, maka akan menjadi di kelima dan seterusnya. Dengan cara yang sama, penggunaan fungsi match juga dapat kita terapkan untuk menentukan kedudukan baris terhadap tanggal awal dan tanggal akhir. Kita langsung saja, sama dengan match, kemudian saya pilih tanggal awalnya, absolut aja, titik koma, lookup-nya, posisinya dari sini, shift control panah bawah, F4, titik koma, kemudian 0. Oke. Dapat 4 ya. Kemudian untuk tanggal 9 juga kita lakukan hal yang sama dengan match, kemudian ini F4 titik koma, kemudian pilih range-nya, shift control panah bawah, F4 0 titik koma tutup kurung. Kita dapatkan hal yang demikian. Nah, jika kita ganti, maka kedudukan baris atau rows-nya ikut menyesuaikannya seperti itu. Ini berarti sudah jalan. Setelah memahami penggunaan fungsi match dengan baik, kita kembali untuk melakukan modifikasi terhadap rumus offset yang telah kita lakukan sebelumnya. Bagian yang akan kita ganti adalah angka 1 menjadi nilai match pada tanggal awal. Cara gampangnya adalah kita menggunakan fungsi match yang sudah kita buat, yaitu ini. Caranya adalah klik di bagian rumusnya, copy, kemudian ini paste. Begitu pula di bagian 5 atau tinggi baris atau height-nya kita ganti dan kita sesuaikan dengan banyaknya data yang ingin ditampilkan.
yaitu selisih antara match row tanggal akhir dikurangi dengan tanggal awal ditambah 1. Berarti saya lanjutkan copy paste rumusnya. Ini tanggal akhir, F2 diganti dengan F3, kemudian dikurangi dengan match row tanggal awal, sudah pas, dan di sini kita tambahkan dengan 1. Hasilnya seperti ini. Kita lihat apakah sudah berjalan dengan benar. Kita blok, tekan F2, Shift Ctrl Enter. Oke. Kan di sini saya memilih tanggal 5 pas, kemudian ketinggian barisnya adalah 3. Betul, 7 kurang 5 tambah 1. Atau kita bisa lihat di sini dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ada 3 data yang akan ditampilkan. Bagaimana kalau kita ganti? Saya coba. Misalnya saya ganti menjadi tanggal 3. Maka tanggal 3 dan ketinggian barisnya akan menyesuaikan dengan selisih yang terbaru, 7 kurang 3 tambah 1, ya, seperti itu. Otomatis ini kita anggap sudah aman, tidak ada masalah. Kita akan melanjutkan untuk fungsi match di bagian jumlah. Oke, kita awali lagi dengan memulai dengan rumus offset, sama dengan offset, kemudian tanggalnya, absolute F4, titik koma. Untuk nilai awal saya memilih 1, kemudian ini juga 1, kolomnya ya, 1 ke kanan, kemudian tingginya untuk sementara pasang 5, kemudian ini 1. Oke, seperti ini. Dan langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pergantian di sini, ya. Untuk mengganti di bagian ini sama dengan yang sebelumnya, seperti saya paste seperti ini. Kemudian ini juga kita ganti. Ini adalah F3 dikurangi F2 ditambah 1. Oke. Nampaknya sudah cukup. Dan kita lihat hasilnya. Oke. Silakan dicek kembali. Pada tanggal 3, 389 cocok. Kemudian 272 di bawahnya oke. Nah, sekarang coba saya ganti lagi. Misalnya tanggal 5, di sini tanggal 10. Oke, tanggal 5 cocok, berarti ini sudah aman, tidak ada masalah. Dan sedikit lagi, langkah terakhir menuju pembuatan grafik adalah kita membuat definisi dari range yang sudah jadi. Bagaimana caranya? Sama dengan video sebelumnya, yaitu kita blok, kita copy rumusnya semua, copy, escape aja, kemudian name manager, pilih new, kemudian di sini saya memilih RG tanggal TGL, kemudian paste rumusnya. Oke, kita lakukan hal yang sama, copy, escape, kemudian name manager, kemudian new, RG JML, kemudian paste. Oke, selesai. Setelah ini selesai, bagian ini bisa dihapus, kita tidak butuhkan lagi. Ini juga kita hapus, fokus kita tinggal pada grafik. Nah, untuk bagian grafik kita buat grafik seperti biasa, namun pada video kali ini saya menggunakan grafik yang bervariasi, yang berbeda dari video sebelumnya. Saya menggunakan grafik yang berjenis garis, contohnya seperti ini. Oke, kita atur. Oke, kurang lebih seperti ini.
tapi ini belum selesai karena grafik yang dihasilkan masih bersifat statis atau belum bisa menyesuaikan dengan tanggal yang akan kita pilih ya, belum bisa berubah. Nah, bagaimana cara berubahnya? Kita harus melakukan modifikasi terhadap source data dari grafik ini. Caranya, pilih grafik, pilih format, kemudian desain, pilih select data. Oke, pada select datanya, pilih di sini, edit, dan kita cek ini adalah untuk jumlah pemasukan. Berarti untuk di series value-nya kita isi sama dengan cek nama file, nama worksheet-nya atau nama workbook-nya, yaitu book 5, berarti book 5. Yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan nama masing-masing, kemudian pilih range-nya. Tadi kita pilih nama range-nya dengan nama RGJML. Kemudian oke, tidak ada masalah. Kita lanjutkan yang terakhir, edit sama dengan book 5 underscore tanda seru, kemudian RGTGL. Oke, nah ini hasilnya. Untuk bisa melihat apakah ini sudah berjalan atau tidak, sudah jadi atau tidak, kita coba cek tanggal 2 sampai tanggal 10. Oke, cocok. Misalnya saya ganti ke tanggal 7, maka akan menjadi tanggal 7. Tanggal 2 nya saya ubah ke tanggal 5, maka akan ditampilkan 3 data 5, 6, 7 ya. Berarti saya anggap tutorial pada video kali ini sudah berhasil kita laksanakan. Selebihnya tinggal dilakukan format seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.